Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT alokasi bulan Mei-Juni terbaru tahun 2023 ini. Para KPM sangat berbahagia karena bantuan dapat diterima, dari yang nominal Rp600.000 hingga Rp3 juta. Alhamdulillah mulai cair merata, pencairan bantuan PKH tahap yang kedua, dan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni, di 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan dan 74.961 desa, dan ada informasi yang sangat penting bagi KPM, berupa surat di mana di dalamnya terdapat aturan-aturan, yang harus dipenuhi atau ditaati oleh KPM semua. Nah, daerah mana saja yang sudah mulai cair, dan bagaimana aturan penyaluran bansos untuk triwulan kedua ini? Simak terus videonya hingga selesai dan jangan di-skip, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Namun sebelum itu, support terus channel ini, dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, dari channel Lingkup Info ini. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Akhirnya para KPM PKH dan BPNT bisa berbahagia, karena bantuan PKH tahap kedua dan BPN-nya, sudah cair merata di beberapa wilayah. Untuk pencairan pertama yaitu di wilayah Pulau Batam, secara simbolis bantuan PKH tahap 2 tahun 2023, kepada Sekretariat Kota Batam, pada beberapa hari yang lalu, di kantor Pos Batam Center, dilansir dari Media Center Batam, secara simbolis bantuan tersebut juga diserahkan, kepada perwakilan masyarakat Kota Batam untuk penerima, bansos PKH periode April Mei Juni, menerima dengan besar nominal Rp600.000. Dan memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat adaptif dan nutrisi anak kebutuhan dasar, dan untuk lansia bantuan yang diberikan berupa kursi roda standar, nutrisi kebutuhan standar dan atensi rentan nutrisi. Direktur Pemberdayaan Sosial Kemensosri, Arif Nahari mengatakan penyaluran bansos PKH tahap 2 ini, dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Republik Indonesia. Bantuan PKH ini diberikan kepada para KPM, berbentuk uang tunai dengan besar nominal, yang akan disesuaikan dengan kategorinya. Ketua Rombongan DPR RI Maman Imanul Haq, menjelaskan Komisi 8 DPR RI memberikan dukungan penuh untuk Kemensos, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 mendatang. Komisi 8 DPR RI juga mendukung Kemensos, mensukseskan bantuan sosial agar masyarakat bisa berdikari atau lebih mandiri. Selain penyerahan secara simbolis bantuan PKH, dan alat bantu bagi akses disabilitas juga diadakan, tanya jawab antara masyarakat KPM dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Kemudian pencairan yang selanjutnya, di wilayah timur Indonesia yakni Jayapura, kantor berita Antara juga mewartakan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia Cabang Jayapura memberikan bantuan sosial, berupa uang tunai dan program PKH tahap kedua kepada 367.880 KPM. Kepala Cabang Kantor Pos Jayapura mengatakan, bantuan BPNT diberikan Rp600.000 untuk waktu 3 bulan, sedangkan untuk bantuan PKH disesuaikan dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang bervariasi, mulai dari Rp600.000 hingga Rp3 juta. Kemudian untuk topik selanjutnya, ada berita penting yang perlu KPM ketahui, yaitu penyaluran bantuan PKH tertib dan harus ditaati. Berdasarkan surat dari PT Pos Indonesia perihal dukungan, kegiatan penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 plus bantuan tambahannya, menyampaikan yang pertama, pemerintah desa menerima surat panggilan dari Pos Indonesia, yang ditujukan kepada KPM PKH maupun BPNT, kemudian memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan, perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan, sudah mampu, pindah keluar kota, atau meninggal tanpa ahli waris, data ganda atau tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada KPM yang telah terverifikasi layak,
untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa KTP asli, KK asli dan undangan barcode dari PT Pos Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung, itu dapat diwakilkan kepada anggota keluarga, yang namanya tercantum dalam satu KK, dan wajib menunjukkan KTP dan KK asli. Kemudian yang keempat, menyampaikan kepada KPM bahwa BPNT, hanya untuk pembelian kebutuhan pangan atau sembako, seperti beras, daging, lauk pauk, kacang-kacangan, susu, serta dilarang untuk membeli rokok atau minuman keras, serta barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima, menginformasikan kepada KPM bahwa bantuan bisa dibelanjakan, di mana saja secara tunai tanpa adanya pengarahan, atau pemotongan besar nilai bantuan dari pihak manapun. Kemudian yang keenam, mengacu pada surat Dirjen Pemberdayaan Sosial RI, S0RTA untuk mencegah konflik, maka perangkat desa dilarang untuk 1. Mengerahkan atau memberi ancaman ataupun paksaan kepada para KPM. 2. Melakukan pembelanjaan di toko tertentu dan membelikan barang dengan jumlah tertentu. 3. Menyimpan dan menggunakan KKS milik KPM. 4. Membentuk atau mendirikan warung dengan tujuan menyuruh KPM melakukan pembelanjaan di toko tersebut. 5. Menjadi pemasok bahan pangan di warung atau di toko-toko tertentu. 6. Menerima imbalan apapun baik berupa uang maupun barang pada saat penyaluran PKH maupun BPNT. 7. Terkait penyaluran beras 10 kg, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan, dengan cara melakukan pengisian formulir pergantian. 8. Untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan bantuan, berdasarkan data RT RW dan tetap mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia, dan poin-poin itulah yang wajib dilaksanakan agar tidak terkena sanksi, baik lembaga penyalur, KPM maupun pendamping sosial yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Baik teman-teman, itulah informasi terbaru, terkait update pencairan bantuan PKH tahap kedua, dan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.